babat ini menceritakan tentang pemerintahan Sultan Agung hingga masa Amangkurat Mas. Ibu kota kerajaan Mataram Islam itu pertama kali di Kota Gede. Kemudian dari Kota Gede itu dipindah pada masa Sultan Agung ke Kerto. Sepeninggal Sultan Agung kemudian dipindahkan ke Pleret oleh Sunan Amangkurat I. Nah, pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat I itulah terjadi pemberontakan Trunojoyo. Itu yang menyebabkan istana jatuh ke tangan musuh dan Sunan Amangkurat I melarikan diri ke barat sampai di Tegal. Sebelum meninggal sebetulnya sudah memberi semacam wasiat kepada dua putranya. Satu Pangeran Adipati Anom sendiri sebagai putra mahkota, yang kedua kepada Pangeran Puger. Dan tombak Kiai Pleret sudah ditawarkan kepada beliau, tapi Pangeran Adipati Anom menolak, sehingga kemudian tombak Kiai Pleret diberikan kepada Pangeran Puger, dan Pangeran Puger lah yang menyanggupi untuk melawan para pemberontak. Trunojoyo setelah menyerang itu tidak lama menduduki Pleret. Trunojoyo dan pasukannya hanya melakukan perampasan. Jadi ketika Pangeran Puger sudah berhasil menyusun kekuatan kembali, mendatangi Pleret sudah tidak ada musuh lagi. Sementara Pangeran Adipati Anom dia melanjutkan perjalanan menuju Jepara untuk bertemu dengan pejabat VOC di sana. Tujuannya untuk meminta bantuan. Tentu saja company mau membantu asalkan dengan perjanjian-perjanjian. Bahkan di sana Pangeran Adipati Anom dinobatkan menjadi pengganti Amangkurat I, menjadi Amangkurat II. Pangeran Adipati Anom ini dinobatkan jadi Amangkurat II dengan pakaian Belanda. Makanya dia disebut Amangkurat Amral dari kata admiral ya, pakaian admiral VOC itu. Dan dia adalah raja yang dinobatkan tanpa istana. Kartosuro adalah kota kerajaan yang didirikan setelah keraton di Pleret itu runtuh, yang menurut kosmologi Jawa itu sudah tidak layak untuk menjadi kota kerajaan lagi. Meskipun secara teknis kalau saya pikir itu masih bisa diperbaiki. Maka Sunan Amangkurat II waktu itu memerintahkan kepada Adipati Sindurejo untuk mencari lokasi yang baru untuk kota kerajaan. Maka dipilihlah lokasi ini yang aslinya namanya itu Adikerto. Amangkurat II itu masih dibayang-bayang oleh banyak pemberontakan dan musuh gitu. Tentu dia akan sangat senang kalau bisa memiliki istana tapi juga memiliki akses yang mudah berhubungan dengan pesisir, di mana VOC sebagai partner yang bisa melindungi itu mudah diakses seperti itu. Kartosuro bukan satu-satunya tempat ya yang ditawarkan untuk jadikan ibu kota. Ada penawaran di Semarang dan di Solotigo. Tapi tentu saja itu tidak diambil karena tidak memenuhi kosmologi Jawa. Di dalam babat disebutkan bahwa pertama karena tanahnya datar dan luas, bawiro istilahnya dalam bahasa Jawa. Selain itu tampaknya juga dipilih yang melanjutkan tradisi atau kebiasaan sebelumnya, bahwa kota-kota kerajaan itu berada di antara dua sungai, seperti itu. Yang pertama kali dibuat di sini tentunya adalah tempat tinggal atau kediaman raja. Nah, kemudian berkembang menjadi sebuah kota.
Kalau kita lihat dari tata kota yang bisa kita ketahui melalui peta lama, juga melalui toponim-toponim yang ada di wilayah Kartosuro, itu kita lihat bahwa keraton itu menghadap ke utara. Karena di sebelah utara keraton itu ada alun-alun, kemudian menjadi alun-alun lor. Nah, yang membedakan dari kota-kota kerajaan sebelumnya, alun-alun itu hanya ada satu, yaitu alun-alun lor saja. Tetapi di sini sudah mulai ada persiapan untuk membuat alun-alun kidul. Yang menarik adalah bahwa biasanya Kauman itu kan ada di sekitar Masjid Gede atau Masjid Agung. Tetapi di sini Kauman itu justru letaknya di sebelah selatan Cepuri. Apakah karena Masjid Agung itu pernah terbakar, kemudian Kaumannya dipindah ke selatan, itu yang sampai sekarang kita tidak mengetahui. Lalu juga di pinggir alun-alun utara itu ada pasar. Tetapi kita jangan membayangkan bahwa pasar pada abad ke-17 itu sudah ada bangunannya, itu belum. Artinya ada keraton yang dikelilingi oleh benteng dalam atau biasa kita sebut Cepuri, kemudian ada benteng luar yang biasa kita sebut Baluwarti. Kemudian di sekitar itu ada pemukiman-pemukiman penduduk. Yang membedakan di sini ada toponim Pacinan, artinya sudah ada etnis asing yang bermukim di sini. Dulu juga ada tempat tinggal atau dalem-dalem untuk para pangeran. Mereka ditempatkan di sekitar keraton gitu. Mereka itu kan mempunyai dalem. Di dalam itu juga bermukim prajurit-prajurit yang ada di dalam lingkup kekuasaan para pangeran itu. Dan nama-nama toponim sampai sekarang juga masih ada. Lalu yang juga membedakan di sebelah timur keraton itu ada namanya Kandang Macan. Nah, berarti sudah mulai ada kebiasaan untuk mengadu macan dengan banteng atau dengan prajurit keraton. Kalau di Pleret itu kan kita tahu ada Segoro Yoso yang dibuat sebagai danau buatan begitu. Tampaknya di sini dulu juga ada. Pada waktu kami melakukan penelitian tahun 85-86 itu kami menjumpai ada satu bukit buatan menurut tim yang ahli geologi. Mungkinkah tanah yang digali untuk membuat kolam itu ditimbunkan sehingga menjadi bukit buatan itu, yang sampai sekarang orang masih mengenal itu sebagai Gunung Kunci. Kalau pada waktu di Kota Gede dan Pleret itu ada Kerapyak, yaitu hutan perburuan. Nah, di sini juga masih ada toponim Kerapyak. Selain ada toponim Kerapyak, di sebelah barat daya benteng ini juga ada toponim yang namanya Kandang Menjangan. Bahwa Kandang Menjangan itu sampai zaman Jepang itu masih ada kijang-kijang yang ada di situ. Nah, mungkin sekitar tahun 60-an gitu, tempat itu kemudian beralih fungsi menjadi markas, waktu itu namanya RPKAD, kalau sekarang Kopassus. Tetapi nama Kandang Menjangan itu tetap melekat di situ. Yang menurut saya juga menarik itu adalah toponim Keputren. Mengapa Keputren diletakkan di sana? Mirip seperti yang di Pleret. Di Pleret itu juga Keputren itu di luar gitu ya. Di sini banyak ditemukan keramik-keramik asing, terutama Cina,
Dan melihat indikasinya ini merupakan dari masa Ming akhir sampai Qing awal. Jadi periodenya sekitar abad 16-17. Dan lokasi ini oleh masyarakat setempat disebut atau terkenal dengan Keputren, di mana Keputren ini letaknya jauh di luar Cepuri, tetapi masih berada di dalam lingkup Baluwarti. Selama kurang lebih 60 tahun Kartosuro menjadi ibu kota kerajaan, memang tidak ada banyak kesempatan untuk membangun istana untuk bisa menjadi istana yang megah, indah seperti itu. Kenapa? Ya karena itu periode perang yang panjang. Kita masih beruntung bahwa tembok ini masih utuh, batanya tidak diambili oleh warga. Tembok Cepuri ini buat dari bata yang ukurannya sudah tidak setebal dan sebesar yang ada di keraton pendahulunya. Tembok Cepuri ini kalau saya hitung ketebalannya sekitar 8 lapis. Dan susunan bata ini masih tetap tidak menggunakan spesi. Ada sudut di situ membelok ke utara, ini yang sampai sekarang kami tidak tahu apa sebabnya dibuat tidak lurus begitu ya. Ada sudut-sudut yang membelok ke sana kemari gitu. Tembok benteng ini adalah benteng yang dibuat dengan arsitektur benteng Jawa yang berbeda dengan gaya Eropa yang memakai bastion dan di atas tidak ada lubang untuk menempatkan meriam. Persis tidak jauh dari istana juga dibangun garnisun atau benteng militernya company di situ. Bahkan di dalam istana pun mulai dipikirkan agar untuk kepentingan keamanan itu ditempatkan juga garnisun VOC. Persis di depan Proboyekso itu didirikan menara-menara yang dipakai untuk penjagaan, menara-menara pasukan VOC. Bangunan ini masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah gedong piring, dan ini ditengarai merupakan bangunan dan pengaruh asing, mungkin Belanda. Ada beberapa indikasi tentang hal itu. Yang pertama, bangunannya bertingkat, karena bangunan pada masa itu biasanya tidak bertingkat. Dan kondisi sekarang kita bisa melihat di atas maupun di bawah ada 2 lubang ini, dan diduga ini merupakan bekas dari jendela. Kemudian yang kedua ada spesi dan ada lepa, itu yang mengindikasikan, karena kalau kita bandingkan dengan Cepuri itu tidak ada spesi dan lepa. Kemudian yang ketiga, batanya juga lebih besar dibanding dengan Cepuri. Itu beberapa hal yang mengindikasikan tentang itu. Dari peta atau sket-sket lama diduga bangunan ini merupakan VOC Watch House. Jadi ada 2 menara penting yang di depan Keputren dan Proboyekso yang langsung didiami oleh keluarga inti kerajaan, itu dijaga juga oleh VOC. Kemudian selain ada loji company, juga muncul toponim yang namanya Gedong Obat. Itu artinya adalah tempat untuk menyimpan mesiu. Nah, jadi bukan berkaitan dengan obat. Jadi mestinya pada waktu itu senjata api sudah lebih banyak dikenal daripada masa sebelumnya. Ada beberapa kejadian penting ketika sekitar tahun 1685 itu Istana Mataram kedatangan Suropati. Kalau yang dalam sejarah dikenal Untung Suropati. Tentu saja ini mengundang konflik dengan VOC karena Suropati kan musuhnya VOC. Sementara Mangkurat II yang dulu dibantu VOC kok melindungi buronan VOC. VOC ini udah mulai cerewet nih, berkali-kali mengirimkan surat atau utusan untuk menagih hutang-hutang Mataram yang dibuat dari perjanjian sejak pemberontakan Trunojoyo itu. VOC mengirimkan utusan, yaitu Kapten Tak. Mungkin persepsinya Kapten Tak
akan memimpin pasukan untuk menyerang. Sehingga dibuatlah semacam strategi atau taktik gitu. Pasukan Suropati diperintahkan untuk menghadang Kapten Tak di luar keraton. Kemudian konon Pangeran Puger dan beberapa pasukan Mataram mereka mengenakan pakaian ala orang-orangnya Suropati, kan punya pakaian khas untuk menghajar garnisun VOC yang ada di Kartosuro dan juga membakar salah satu pendopo yang ada di Keraton Kartosuro. Tujuannya apa? Untuk mengecoh orang-orang VOC bahwa sebenarnya yang melakukan penyerangan bukan pasukannya Amangkurat II, tapi pasukan Bali, orang-orangnya Suropati. Memang dalam babat itu ada beberapa versi. Versi pertama yang berhasil membunuh Kapten Tak itu Suropati, tapi ada juga versi yang mengatakan yang berhasil membunuh Kapten Tak itu adalah Pangeran Puger. Nah, setelah kejadian itu maka Suropati ditunjuk menjadi bupati di Pasuruan. Tapi tak lama kemudian tahun 1703 itu Amangkurat II meninggal. Kemudian segera digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Kencet. Kemudian menobatkan diri menjadi Sunan Amangkurat yang ketiga. Tapi dengan Amangkurat III ini VOC berubah sikap. Karena saat Amangkurat III menjadi raja, VOC nggak dikasih tahu, nggak diajak pertimbangan dan sebagainya. Kemudian ketika Pangeran Puger datang ke Semarang untuk minta bantuan VOC, terjadilah koalisi untuk kemudian menyerang Amangkurat Mas. Tapi sebelum itu Pangeran Puger dinobatkan menjadi raja dengan gelar Pakubuwono I. Dengan begitu maka Keraton Kartosuro diambil alih oleh Pakubuwono I. Kemudian Pakubuwono I memerintahkan supaya Amangkurat Mas ini dibuang ke Sri Lanka. Tahun 1719 itu Pakubuwono I meninggal, diganti putranya menjadi Sunan Amangkurat yang keempat. Kalau dalam historiografi Jawa itu dikenal Sunan Amangkurat Jawi. Pada tahun 1726 itu Amangkurat IV mati diracun. Tidak terlalu dijelaskan siapa yang meracun itu. Ini adalah peta Jawa yang menunjukkan peta wilayah kekuasaan Mataram, yang mana puncak penguasaan wilayah Mataram itu terjadi pada masa Sultan Agung. Mulai Pakubuwono yang pertama, itu sedikit demi sedikit wilayahnya berkurang. Nah, wilayah-wilayah yang pertama hilang itu misalnya wilayah Priangan di Jawa Barat, kemudian Cirebon, kemudian di Madura bagian timur, kemudian Semarang. Nah, kemudian digantikan oleh putranya yang kemudian bergelar Pakubuwono yang kedua. Pakubuwono II ini masih muda, kalau nggak salah 15 tahun. Nah, pada masa Pakubuwono II ini juga banyak insiden. Salah satu yang paling fatal adalah geger Pacino. Ini adalah tembok benteng yang dijebol pada waktu geger Pacino. Disebutkan bahwa pasukan dari luar itu menjebol tembok benteng ini. Ketika di Batavia, orang-orang Cina ini melakukan pemberontakan kepada VOC, kemudian dibantai oleh VOC. Banyak orang Cina Batavia kemudian melarikan diri ke daerah timur, Semarang, Rembang, Lasem. Ada seorang cucu dari Amangkurat Mas yang masih berumur 12 tahun, namanya Raden Mas Garendi. Kemudian dijadikan simbol untuk melawan VOC. Pakubuwono II mendukung orang-orang Tionghoa ini, sehingga terjadilah perlawanan orang-orang Tionghoa di Semarang. Akhirnya terjadilah
perlawanan dari VOC terhadap para pemberontak, dan para pemberontak ini bisa dikalahkan. Nah, kemudian Pakubuwono II menyesal karena telah membantu orang-orang Tionghoa itu melawan Belanda. Karena sikap Pakubuwono II sudah berbalik, maka orang-orang Tionghoa memerlukan simbol baru, yaitu menobatkan tadi Raden Mas Garendi dijadikan Sunan. Dia dijadikan Sunan Amangkurat yang kelima. Nah, kemudian mereka mulai menyerang Kartosuro dan berhasil diduduki. Mengapa bagian ini yang dijebol, yang dibobol? Kalau di pintu gerbang yang resmi itu kan sudah diperkuat, dijaga oleh prajurit-prajurit begitu. Nah, bagian ini tentunya tidak dijaga. Sempat Raja Sunan itu meloloskan diri dari keraton, kemudian melarikan diri ke arah selatan, ya, Ponorogo dan sekitarnya, sampai kemudian dijemput kembali untuk bertahta kembali di keraton di Kartosuro. Ya, kembali ini cerita berulang pada periode Pleret. Ya, mereka memutuskan untuk memindahkan istana dari Kartosuro ke tempat yang baru. Lokasi yang baru itu ada di sebelah barat Bengawan Solo. Di situ sudah ada pemukiman. Yang bermukim di situ adalah Kiai Solo. Yang dibawa antara lain adalah Bangsal Witono di Keraton Kartosuro. Juga dibawa bibit pohon beringin. Tampaknya di Keraton Kartosuro itu sudah mulai ditanam pohon beringin di alun-alun. Pemindahan terjadi pada tahun 1745. Dikisahkan bahwa Sunan Pakubuwono II itu pindah ke keraton yang baru dengan menaiki kereta yang dipinjamkan oleh VOC. Balai Arkeologi Yogyakarta pernah mengadakan penelitian di Kartosuro beberapa kali. Penelitian tersebut dilakukan dalam bentuk survei dan dilakukan kerjasama antara 3 pihak, Balai Arkeologi Yogyakarta, yang kedua SPSP Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Provinsi Jawa Tengah yang sekarang menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dan yang ketiga dari jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan menghasilkan data baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Data yang fisik berupa data keraton, dalam hal ini Cepuri, tembok Cepuri, kemudian tembok Baluwarti, kemudian kita juga mendapatkan data tentang jaringan jalan, permukiman, dan ada 2 rumah pangeran. Kemudian data yang non-fisik kita mendapatkan nama-nama berupa toponim. Pernah juga ada ekskavasi di sekitar keraton ini pada tahun 1988 kalau saya tidak keliru. Itu tim menemukan fragmen-fragmen pipa cangklong hauda. Itu mengindikasikan bahwa pada waktu itu ada orang-orang Belanda yang dia memang ditempatkan di situ. Di sini saya lihat selama sekian belas tahun itu ada hal yang menurut saya, pandangan saya sebagai seorang arkeolog begitu, ada yang kurang menggembirakan karena misalnya ada bangunan baru di bawah pohon beringin yang tua itu. Pohonnya sih masih tetap sama dulu juga di situ, tapi kemudian ada dibuat baturan yang baru. Kemudian juga bangunan-bangunan pemakaman termasuk cungkupnya juga bertambah. Nah, ini bisakah misalnya meskipun ini sudah dimiliki keraton, tetapi ada SOP-nya ya, apa yang boleh dan apa yang tidak. Sebetulnya untuk menjaga kelestarian situs ini, yang ini adalah pendahulu dari Keraton Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta.
Kartosuro itu tidak muncul tiba-tiba. Sebuah peradaban itu selalu ada latar belakang dan benang merahnya dengan masa lalu itu. Walaupun kita tahu tidak banyak ketinggalan yang tersisa dari Keraton Kartosuro ini, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa konteks Mataram Islam dalam konstelasi kerajaan di Nusantara itu berperan sangat penting. Gitu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah masalah status cagar budaya. Karena Keraton Kartosuro itu belum memiliki status cagar budaya. Tetapi walaupun begitu, menurut pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang menyatakan dalam masa pengkajian bangunan situs diduga sebagai cagar budaya, dilindungi dan dilakukan seperti cagar budaya, maka harus segera dilakukan penetapan cagar budaya yang pengusulannya oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo, kemudian ditandatangani oleh Bupati. Kedepannya, per 1 Januari 2020, untuk situs Benteng Kartosuro kita limpahkan ke pemerintah daerah tingkat 2 Sukoharjo. Kalau kami dari BPCB, itu kita bisa ikut mengawasi. Kemudian dalam pembagian pendanaan pun kita bisa melakukan pendampingan pendanaan. Ada 3 tumpuan pemanfaatan ya. Pertama adalah untuk pemanfaatan akademik atau pengembangan ilmu. Yang kedua pemanfaatan untuk pendidikan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan secara praksis atau ekonomik itu. Untuk pemanfaatan jelas sudah ada di undang-undang, dalam artian selama itu tidak menyinggung dari pelestarian cagar budaya, tidak masalah. Agak sulit memang ketika kita harus mengembangkan atau memanfaatkan suatu situs yang hanya beberapa potong saja sisanya gitu. Tapi setidaknya kita tidak boleh lupa bahwa Kartosuro ada ialah bagian dari perkembangan peradaban secara nasional.